Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pemirsa yang budiman dan yang berbahagia, pada pagi hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa dari Kemang Pratama, dan beliau bernama Ibu Mila Sari Widaningsih, SPDI. Beliau ini adalah Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar Kemang Pratama, TK Islam 11 Kemang Pratama. Dan saat ini, pagi ini kita akan ngobrol pagi tentang pendidikan. Kita ketahui bahwa nanti Ibu Mila ini menjadi narasumber kita pagi hari ini, dan insya Allah akan memberikan banyak sekali informasi terkait dengan strategi beliau di dalam memimpin, dan kemudian nanti kita juga bisa mengetahui apa-apa yang menjadi action beliau dalam masa pandemik COVID-19 pada masa-masa saat ini. Dan beliau ini memang merupakan kepala sekolah yang luar biasa, aktif, karena beliau ini tinggal di Ciputat ya Bu ya? Betul Pak. Ciputat, dan luar biasa. Jam berapa Ibu dari rumah ke Bekasi ini kan, Jakarta Permai ini? Iya. Dari rumah kita udah siap-siap jam 4 Pak. Jam 4 pagi. Di stasiun Sudimara setengah 5. Luar biasa iya. Ya. Berarti sampai di sekolah subuh. setengah 7. Luar biasa. Ini yang merupakan satu perjuangan yang luar biasa ini buat Ibu Mila Sari Widaningsih. Saya panggil Ibu Mila, Ibu Sari, atau Ibu Wida, atau Ibu Ningsih? Wida. Ibu Wida ya. Wida. Sudah terkenalnya Ibu Wida. Sudah viralnya Ibu Wida ya. Ibu Wida. Nah, terkait dengan MJA TV, kita ini sudah tayang di beberapa channel. Yang pertama adalah channel YouTube ya, yaitu Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai, kemudian Facebook @Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai, kemudian channel TV streaming 24 jam Masjid Muhajirin.org. Kemudian juga yang terbaru saat ini adalah di Instagram, ini @Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai, ini sudah live juga. Alhamdulillah perkembangan daripada teman-teman di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai ini cukup luar biasa di dalam mengembangkan media TV streaming. Dan kemudian untuk daftar saluran audio streaming ini, radio streaming Al-Azhar Radio di alazharradio.caster.fm, kemudian podcast Al-Azhar Podcast. Di sini ada Sport TV, kemudian Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Breaker, dan lain-lain. Dan khusus untuk partnership ini bisa menghubungi 0851 5680 7068 MJA TV. Nah, pada ngobrol pagi ini Ibu Mila Sari, Ibu Wida, kita akan menyikapi ini terpulang pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi wabah pandemi COVID ini ya, merupakan adalah satu anugerah dari Allah, yang mana Allah memberikan ujian sabar kepada kita agar lebih sabar. Kemudian kita juga akan berusaha. Kemudian setelah itu kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini, dan kita bisa bersatu bangkit dari keterpurukan melawan wabah pandemi COVID ini, melawan corona. Sehingga kita sebagai manusia kalau mempunyai pikiran yang positif, hidup kita akan menjadi normal, lebih baik lagi, pendidikan akan lebih baik lagi. Jadi tingkatkan ya seperti solidaritas, tapi kita renggangkan komunitas. Betul. Gitu ya Pak ya, karena di sini sesuai dengan protokol COVID. Kemudian kita juga
eratkan ikatan ikatan batin, tapi kurangi silaturahmi. Nah, tantangannya bagi dunia pendidikan adalah bahwa guru tertantang bagaimana cara menyajikan pembelajaran yang bermakna, kemudian menantang, kemudian menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pendidikan anak usia dini. Nah, itu yang harus dirancang lesson plan oleh guru. Karena dengan pandemi Covid ini adalah merupakan kurikulum langsung dari Allah, pembelajaran nyata langsung dari Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa tantangannya guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, dipaksa untuk melakukan suatu perubahan pendidikan ke zaman abad ke-21 yang selalu mengedepankan teknologi, kemudian informasi dan komunikasi. Nah, karena anak-anak belajar dari rumah, guru belajar dari sekolah dengan media online. Nah, kita tahu sendiri bahwa karakteristik pendidikan anak usia dini itu sangat unik. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, ada anak yang belajarnya hanya auditori, ada anak yang gaya belajarnya visual. Nah, guru itu harus memahami bagaimana karakteristik anak tersebut. Itu Pak Eko. Jadi memang ini sebuah new normal life ya bagi kita semua, warga dunia, bukan warga kita sebagai guru, tapi warga dunia, untuk karena di sini disebutkan sebagai kurikulum dari Allah. Untuk merubah sikap, merubah cara berpikir, membuat kita cara berperilaku yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, memang ini menarik buat kita di bidang pendidikan karena memang COVID-19 ini telah meluluh lantakkan, luar biasa kata-kata meluluh lantakkan ya, segi sendi-sendi kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, kelompok maupun secara institusi. Oleh karena itu memang di sini pendidikan pun harus punya perilaku yang baru, proses berpikir yang baru. Insya Allah nanti kita punya karakter yang baru. Gitu kan? Nah, menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, COVID-19 yang sudah hampir 8 bulan ini ya, kita mengalaminya. Ini dalam perspektif pendidikan, mungkin tadi secara paut ya, mungkin dalam proses pendidikan ini gimana cara kita, sikap kita dalam new normal life bagi para guru dan institusi-institusi yang diharapkan. Dalam perspektif pendidikannya, bahwa kita tahu bahwa pendidikan itu adalah proses kegiatan belajar mengajar, tapi tidak dibatasi oleh 4 dinding, gitu. Itu bagaimana caranya secara sadar usaha manusia itu untuk menangkap, untuk menyerap, untuk menghayati peristiwa alam yang Allah berikan kepada kita, gitu. Jadi disinilah kita giring anak-anak kita giring diri kita sebagai pendidik, kita giring orang tua kita, mindsetnya bahwa inilah pembelajaran yang nyata. Contohnya dengan wabah COVID, anak bisa belajar bahwa virus corona itu ada loh yang menciptakan Allah. Itu sudah belajar untuk mengenal sifat Allah. Berarti tauhidnya masuk, masuk gitu ya. Kemudian setelah itu bagaimana sih nak agar kita itu bisa kuat, tidak terkena virus corona, gitu ya. Orang guru bisa memasukkan unsur imun, kekebalan tubuh, kekebalannya dengan apa? Ya protokol COVID. Kemudian apalagi selain imun, iman, gitu ya. Imannya bahwa kita mengajarkan kepada anak untuk dilindungi dari virus ini. Anak-anak diajak praktik berdoa. Dan harus tetap imut. Harus tetap imut, ceria. Karena itu kebahagiaan akan terpancar, gitu ya. Karena dengan bahagia imun kita muncul, gitu kan. Iman kita kepada Allah akan tambah syukurnya meskipun COVID, gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Kemudian anak-anak juga bisa langsung praktek bagaimana mencuci tangan. Kemudian anak-anak bisa menceritakan. Anak-anak bisa lihat langsung kalau yang sakit itu langsung
langsung diobati di rumah sakit. Garda terdepan adalah para dokter yang meluangkan waktunya luar biasa untuk wabah ini gitu. Nah, jadi itu adalah konteks pendidikan yang perspektif, artinya pembelajaran yang nyata ini loh, Nak. Kemudian makanan yang harus makanan dan minuman yang harus kalian konsumsi ini loh. Nah, namun di dalam dunia pendidikan, guru ini tidak harus memberikan suatu ceramah saja, gitu ya. Harus guru ini sebagai fasilitator, artinya membangkitkan, membangkitkan rasa ingin tahu anak, kemudian membangkitkan pula HOTS-nya, high order thinking skill, gitu. Jadi anak berpikir secara luas, gitu, tidak mendengarkan ceramah dari ibu guru. Jadi dia belajar secara real dengan dunia alamiah, dengan dunia alamiah. Nah, ini kan kalau COVID ini tentu saja kita dipaksa dari kurikulum Allah ini untuk belajar di rumah. Berarti ada media, Bu, media komunikasi, media informasi untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan sekolah, pesan-pesan pembelajaran itu kepada anak di rumah ya. Bagaimana cara TK Islam Al-Azhar 11 untuk bagaimana menyampaikan informasi-informasi pendidikan itu kepada siswa di rumah? Medianya apa, kemudian caranya bagaimana gitu. Silakan. Memang pandemi COVID ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka semua menjadi mudah. Tidak ada yang sulit, semua mudah. Semua pasti ada jalan keluarnya. Nah, untuk siasat yang dilakukan oleh TK Islam Al-Azhar 11 Kemang Pratama adalah saya menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi dulu dengan guru. Kemudian menyamakan persepsi dulu dengan orang tua wali murid. Yang mungkin artinya bahwa kita di sini harus membangun semangat guru. Jadi gurunya harus sehat, kemudian semangat, kemudian bahagia. Nah, dengan kondisi SDM seperti ini, maka guru akan bisa membuat satu lesson plan yang menarik. Setelah guru membuat lesson plan yang menarik, nah, dan tidak terlepas dari kurikulum KTSP PAUD 2013, maka kita komunikasikan dengan orang tua wali murid melalui media pembelajaran, tutorial, melalui parenting, melalui video call. Nah, itu. Kemudian kita lihat juga mood anak. Pada saat pembelajaran kita harus melihat mood anak, artinya karakteristik anak. Oh, ini anak lagi nggak mood, maka guru harus bisa mengolah pembelajaran. Oh, kita brain zoom dulu. Oh, kita bermain sandiwara boneka dulu, agar anak itu mudah tertarik dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, setelah selesai maka guru harus membuat media pembelajaran yang menarik. Alhamdulillah di Kemang Pratama guru-gurunya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, kemudian loyalitasnya luar biasa. Pagi kerja bahkan malam pun masih membuat alat peraga. Gitu ya, untuk media pembelajaran. Jadi di sini di Kemang Pratama berusaha bahwa anak mendapat pelayanan klasikal dalam pembahasan tema, kemudian anak juga mendapatkan pelayanan kelompok, kemudian anak juga mendapatkan pelayanan individu melalui satu akun dibuat menjadi beberapa room. Break room, sehingga dalam satu kelas ada 4 guru, guru kelas 2, kemudian guru tilawati 2, maka satu guru menangani 5 anak dengan jumlah murid satu kelas 20. Nah, itu siasatnya agar anak tidak harus duduk manis, karena kalau Pak Eko tahu sendiri kalau anak usia dini 10 menit saja itu sudah lama. Nah, kami jam pembelajarannya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 11. Nah, itu jadi seperti sekolah yang pindah ke media online. Luar biasa. Seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin memberikan pelayanan prima kepada orang tua wali murid. Orang tua murid itu sudah sangat khawatir. Anak saya nanti bisa apa? Yang terpenting buat kami adalah anak sehat, anak selamat, tapi bisa distimulasi perkembangan anak. Itu yang harus dipegang. Tidak perlu bertatap muka gitu, tapi dapat distimulasi melalui kegiatan pembelajaran PJJ ini.
Alhamdulillah. Gitu. Selanjutnya masih ada lagi Pak Oh Eko. ya, silakan. Masih ada lagi. Jadi guru juga harus membuat satu cerita. Nah, kita membuat satu maskot. Maskotnya belum ini, maskot Al-Kafal gitu ya. Jadi boneka Al-Kafal. Ya. Jadi kalau anak-anak lihat boneka itu, oh itu bonekanya Kemang Pratama gitu ya. Jadi cerita tentang si anak ini baik dalam mengenalkan panca indera, muncullah boneka Al-Kafal gitu ya. Kemudian dongeng-dongeng, muncullah boneka Al-Kafal. Seperti saya tidak membawa boneka. Jadi ikonnya ya. Ada ikon. Kenapa tujuannya? Untuk mengembangkan imajinasi anak, Betul. untuk mengembangkan fantasi anak. Betul, gitu. ya. Anak perlu dirangsang, anak Betul. perlu distimulus gitu. Betul. Perkembangan imajinasi anak. Betul. Nanti kita tidak tahu 20 tahun yang akan datang seperti apa anak kita. Betul. Ya, kita berharap menjadi Betul. pemimpin Iya. bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Iya. Amin. Selanjutnya kita memberikan satu apresiasi. Apresiasi kepada anak terhadap apa yang sudah dilakukannya. Betul. Jadi kami memberikan stiker. Jadi ada pantauan pembiasaan akhlakul karimah. Kalau anak setiap hari membersihkan, ini kan pembelajaran dari Allah ya, langsung yang ada di dalam kurikulum, adab kemandirian. Jadi membersihkan tempat tidur dapat stiker. Pembiasaan yang berulang, continue tiap hari akan menjadi satu habit. Ya. Bahwa anak bangun tidur, baca doa, membersihkan tempat tidur sendiri, meletakkan perlengkapan kebersihan. Nah seperti itu. Kalau sudah dikasihkan stiker. Ya. Kalau stikernya sudah banyak, 2 minggu sekali kami memberikan hadiah. Orang tua mengambil modul pembelajaran di TK Kemang, kemudian menukar ya tasnya diisi dengan media pembelajaran untuk 2 minggu yang akan datang. Luar biasa. Nah, seperti itu yang sudah kami lakukan. Jadi sudah berubah. Kalau mungkin yang sebelumnya itu kita belum siap. Ya. Tapi dengan sekarang kita sudah siap dengan modul pembelajaran, kemudian dengan reward yang akan diberikan kepada anak. Jadi setiap 2 minggu luar biasa. Dan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin luar biasa membantu sarana prasarana yang dibutuhkan oleh anak didik. Ya. Wah, ini luar biasa. Jadi persiapannya ya, preparingnya itu luar biasa ya untuk online ini. Karena memang dari belajar seperti biasa konvensional berubah menjadi online ini kayaknya guru memiliki semacam energi lebih. Artinya persiapannya itu mungkin 2-3 kali lipat daripada yang konvensional sekali, ya. Karena di situ ada kesadaran kreatif, di situ ada rekayasa iptek, bahkan di situ ada nilai pengorbanan yang luar biasa. Yang tadinya kita mungkin seorang guru kita ngajar 1 jam 2 jam gitu kan, mungkin persiapannya lebih 4 kali lipat dari itu kali Bu ya. Betul Pak. Jadi kalau kita mau mengajarkan satu pengajaran, kita harus melihat dari RPPM yang harus dituangkan ke dalam RPPH. Nah, kalau anak hanya 1 literlek, 1 kemampuan dasar yang diajarkan tapi tidak mencakup semua perkembangan aspek, itu gurunya capek. Berbagai macam media pembelajaran. Jadi kalau kita misalnya ingin mengajarkan tentang konsep 4, artinya tentang panca indera. Jadi dibutuhkanlah satu bermain bubble. Nah, bubble nanti anak bisa mengelompokkan warna bolanya. Setelah mengelompokkan warna bolanya, muncullah ada bola yang warna merah berapa. Anak diajak, anak diikut sertakan, bukan hanya mendengarkan ceramah dari orang dewasa. Karena di sini yang paling utama dan pertama adalah guru sebagai fasilitator. Berarti guru utamanya ada di rumah. Dari rumah pendampingan. Jadi sebelum online kami juga memberikan pembelajaran kepada orang tua. Dan kemudian orang tua juga sudah sibuk di kantor. Jadi kepada mbaknya yaitu tutorial menggunakan Zoom. Bagaimana pindah di room 1, pencet yang ini. Pindah. Jadi anak itu dipaksa saat ini untuk belajar teknologi. Langsung ya. Langsung anak kita pembelajaran saat ini dengan kurikulum Allah, anak lebih canggih. Anak usia TK tahu yang namanya di mute, dibuka, maaf ya sayang, di mute dulu. Dia klik mute-nya. Terus saya mau minum dulu, Bu Guru mau coba kamu silang yang videonya, klik videonya. Itu dipaksa. Luar biasa gitu. Jadi kita ada pembelajaran step by stepnya
agar anak dalam 6 bulan ini mandiri belajar online bersama guru. Nggak mungkin kan orang tua 6 bulan mendampingi anak didik karena mereka mempunyai kesibukan tersendiri. Ya. Ini luar biasa Ibu. Jadi artinya memang guru sebagai fasilitator sudah mempersiapkan teknologinya. Orang tua sudah diperkenalkan teknologi yang akan digunakan untuk pembelajaran. Jadi ini hubungan sinergi ini memang harus terus dikembangkan, komunikasinya terus dibangun ya. Dan memang di sini hal-hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar dalam masa COVID ini, pemirsa, memang luar biasa. Jadi guru itu mempersiapkan energi yang luar biasa untuk bisa memberikan pembelajaran. Untuk satu materi saja mungkin butuh beberapa jam persiapannya. Betul, dan ini tentu saja ini sedikit mungkin kalau pamannya ini yang mungkin perlu disadari juga bahwa tidak semua orang tua murid memahami atau mungkin familiar dengan teknologi ini. Dan tidak semua orang tua murid juga sabar seperti Bu Wida ya. Artinya bahwa ada tanda kutip kita nggak sadari kita melakukan sebuah kalau pamannya lagi nggak mood orang tua murid, kemudian kita ada ini gimana gitu, Pak ini gimana gitu. Kemudian kita pas lagi emosi gitu kan, kita membentak, itu ada semacam kekerasan gitu ya, kekerasan dalam tanda kutip yang memang mempengaruhi daripada mental anak-anak. Itu apakah juga diberikan warning, diberikan pengetahuan bagaimana kekerasan di rumah tangga ini gara-gara online sistem ini? Oleh karena itu Pak, kita tidak memberikan satu pembelajaran yang memang memberatkan orang tua wali murid, gitu ya. Jadi ya selama dari bulan Juli dan Agustus saat ini ya, karena pembelajaran jarak jauhnya sudah mulai ada satu perubahan, maka orang tua tidak merasa berkeberatan. Bahkan orang tua pun membantu guru untuk transfer ilmunya yang sudah bisa kepada seorang pengasuh yang tidak bisa. Dan kita juga menyebarkan angket di mana orang tua menulis kesan-kesan dalam pembelajaran online. Jadi guru selalu memantau gitu. Dan kita juga akan mengadakan parenting parenting untuk orang tua murid, bahwa kita ini ya alhamdulillah di kota Bekasi termasuk sekolah yang ramah anak. Alhamdulillah. Termasuk sekolah ramah anak gitu ya. Jadi ramah anak itu anak berhak mendapatkan pendidikan. Anak berhak untuk bahagia, gitu kan? Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan gitu. Nah, kan pendidikan, bahagia dan perlindungan itu ada di PJJ online. Gitu. Iya kan? Pendidikan bagaimana caranya guru memberikan suatu kegiatan aktivitas yang tidak memberatkan anak dan orang tua. Kemudian perlindungan dari orang tua wali murid ya. Kalau orang tua muridnya sibuk, bisa langsung komunikasi dengan ibu guru. Bu, hari ini saya tidak bisa mendampingi, jadi didampingi Mbak gitu. Nah, nanti di bulan September orang tua sudah tidak mendampingi lagi ya, anak-anak sudah bisa. Nah, itu target kami. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi dari sekarang memang kami selalu sosialisasi dengan orang tua wali murid melalui guru kelas. Guru kelas inilah ujung tombak kami. Saya tidak bisa apa-apa Pak ya, kalau tidak dibantu dengan guru-guru gitu. Guru-guru luar biasa. Guru-guru mempunyai energi yang luar biasa gitu. Kami hanya mempunyai program. Yang pelaksana di lapangan adalah guru. Ujung tombak segalanya adalah guru. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah hanya sebagai controlling. Jadi setiap hari masuk ke dalam Zoom itu. Setiap hari ikut di dalam menjadi bagian guru. Nah, jadi dijadwal. Kalau hari Senin di kelompok mana, Selasa di kelompok mana, Rabu masuk ke dalamnya, bercerita, bergabung dengan anak-anak, menjadi seorang guru. Nah, disitulah kebersamaan tercipta. Kalau kebersamaan tercipta, maka pendidikan ya yang bermakna, pendidikan yang menantang, pendidikan yang menyenangkan bisa kita lihat langsung. Walaupun ada kekurangan, siangnya kita evaluasi untuk satu perubahan. Luar biasa ini ya. Jadi kalau administrasi kepala sekolah saya kerjakannya malam di
di malam hari di rumah. Jadi kalau setiap hari saya keliling ke setiap kelas, memantau perjalanan pembelajaran jarak jauh PJJ. Iya. Nah ini ada yang menarik di sini bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Wida ini ada penghargaan best practice. Nah ini best practice itu apa maksudnya? Saya juga best practice itu dari pengawas Pak, pengawas YPI, yang mana 3 bulan pertama terjadi pandemi COVID, kita ditantang oleh YPI bahwa guru-guru harus membuat satu pembelajaran yang sangat menarik. Karena kan kalau yang namanya TK secara umum tahunya hanya nyanyi, kemudian tepuk-tepuk tangan gitu ya. Tapi di sini bagaimana caranya muatan kurikulum dapat masuk, muatan adab dapat masuk, muatan pembiasaan dan akhlakul karimah serta Al-Qur'an baca Quran, mengenal rupiah itu bisa masuk. Nah, jadi guru-guru berusaha Pak, kalau dulu tidak ke sekolah, PJJ-nya di rumah, itu mereka berkorbannya luar biasa. Melayani orang tua wali murid, memberikan laporannya sampai jam 11 malam itu masih diterima gitu. Kemudian setelah itu mereka membuat menjadi artis. Jadi mereka rekam, mereka mengajarkan doa di media pembelajaran, mereka melakukan aktivitas yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Karena dengan media pembelajaran yang dibuat oleh guru itu memudahkan anak untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Karena anak TK itu harus konkret, tidak abstrak. Nah itu Pak. Jadi saya tertarik itu. Jadi guru itu sebagai artis betul Pak. Karena memang di media online ini kalau guru nggak bisa jadi artis ya repot juga ya. Betul, Pak. Makanya improvisasi dari berbagai upaya menyampaikan pesan pembelajaran kepada anak. Kalau kita menyampaikannya tidak punya istilahnya pengetahuan seni gitu itu juga akan memberikan hal yang kurang menarik bagi anak. Nah, supaya anak tuh menarik, besok pagi jam berapa ya Maya, saya mau Zoom gitu kan dengan Bu Guru gitu. Supaya dia tuh rasa penasaran, menumbuhkan rasa curiosity rasa penasaran anak kepada Zoom ini gimana. Karena orang juga orang tua murid itu kadang-kadang bete luar biasa dengan untuk Zoom ini untuk online ini. Gimana caranya untuk menumbuhkan? Baik Pak, bahkan saya belum menemukan sih Pak orang tua yang mulai bete dengan PJJ yang ada di Kemang, karena kita selalu menggunakan media pembelajaran, mengajarkan ayat pun dengan guru tahfiz, ayat demi ayat dengan permainan, kemudian mengajarkan huruf hijaiyah pun dengan menyanyi. Ini namanya apa? Sambil ditunjukkan huruf hijaiyahnya, jadi nggak ini tidak gitu. Ini namanya apa? Ayo. Seperti itu kan artis. Jadi dia memunculkan potensi-potensi dirinya gitu kan. Potensi-potensi dirinya yang benar-benar menggugah. Nanti di akhir kegiatan pembelajaran guru merecalling. Apa sih yang tadi sudah dilakukan? Artinya dengan recalling di sini kemampuan berbahasa anak distimulus. Anak mengungkapkan, aku tadi belajar ini Bu, baca Quran. Aku tadi belajar menulis Bu. Aku tadi, jadi anak-anak belajar menulis itu di drawing pad yang ada di komputer sendiri itu laptopnya. Karena guru-guru kami yang luar biasa, satu kelas 2 laptop, 1 HP. Untuk pembelajaran PJJ. Luar biasa ya. Satu kelas itu 1 akun. Satu akun itu dibuat beberapa room. Nah, seperti itu. Jadi setelah di recalling, besok Bu Guru punya kegiatan yang lebih menarik. Mau tahu tidak? Jadi dengan permainan intonasi suara. Mau tahu tidak? Bu Ida besok mau bercerita, mau mendengarkan. Jadi perubahan-perubahan suaranya. Gitu. Ditunggu besok
jam 8 jangan lupa sudah siap semuanya, sudah mandi, pesan. Iya, betul. Sudah mandi, tidak susah dibangunin sama mama dan papa, sudah membersihkan diri, gosok gigi, masuk toharoh. Iya, betul. Ya kan? Masuk toharoh. Bagaimana kebersihan diri. Nah, seperti itu. Siap anak-anak, siap Bu Guru. Dan nanti yang paling bagus, Bu Guru punya hadiah yang menarik. Tapi sekarang nggak dikasih tahu. Iya. Nah, luar biasa ya. Seperti itu untuk pembelajaran anak usia. Jadi rasa menggugah, rasa ingin tahu anak itu luar biasa ya. Mungkin ke bawah mimpi itu Bu biasanya. Betul. Besok Bu Guru ngomong apa ya gitu kan. Ada biasanya kalau itu, wah ke bawah mimpi sampai ngigo. Kayak Pak Eko, saya mau menjanjikan Pak Eko besok saya biasa mau ngobrol ya. Sesuatu yang menarik pasti Pak Eko penasaran pasti penasaran apa ya besok gitu kan? Ya. Kira-kira apa ya? Pasti nggak bisa tidur itu saya. Akan diberikan apa gitu, nah anak-anak juga gitu. Akhirnya alhamdulillah, walaupun yang mungkin yang agak susah dan perlu perjuangan yang luar biasa itu untuk anak kelompok bermain, anak yang usianya 3 tahun. 3 tahun akhirnya gurunya pun ya mengelola pembelajaran dengan bermain sulap dulu, kemudian anak menyenangi, terus kemudian ya benar-benar seperti artis. Iya, besok sulap udah bosan, kita bermain boneka. Boneka sudah bosan, kita buat membuat storytelling. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang kalau kita berpikiran positif, ini sebetulnya bisa mengembangkan profesionalisme guru kita. Artinya bahwa kita belajar sepanjang hayat. Yang tadinya tidak tahu Zoom, dipaksa tahu Zoom. Yang tadinya tidak tahu mengoperasikan bagaimana untuk break room, bagaimana untuk host, bagaimana untuk co-host, itu kita dipaksa. Berarti kan itu ada satu pembelajaran. Nah, kami ada tim IT di sekolah yang guru perpustakaan, tidak ada mengelola perpustakaan, Bapak Adit itu mengelola menjadi tutor sebaya. Jadi hari ini mendampingi kelas ini, hari ini mendampingi kelas ini, diberikan pembelajaran. Begitu pula dengan guru tilawati yang tadinya guru tilawati bilang, Bu, saya dipaksa untuk belajar Zoom, mendingan saya masak aja katanya. Karena itu hal yang sangat rumit Zoom itu kan, akal bagi orang yang kalau mau, akhirnya beliau berusaha bagaimana cara pegang mouse, bagaimana untuk cara mute, bagaimana cara masuk, bagaimana cara join, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Cuma komitmen dan niat dari guru serta warga sekolah yang ada itu harus dibangun. SDM-nya yang harus dibangun. Kita kepala sekolah nggak punya apa-apa. Kita kepala sekolah tidak hebat, tapi yang hebat adalah guru dan SDM yang ada di lapangan. Luar biasa pemirsa. Jadi artinya bahwa hal-hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh, online, kemudian penggunaan teknologi di dalam proses belajar mengajar ini memang menjadi sarana utama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja ini merupakan anugerah karunia buat Yayasan Pengelola, Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Permai yang saat ini sudah berusia 35 tahun. 35 tahun sejak 9 Agustus 1985 sampai hari ini. Dan ini kita alhamdulillah juga yayasan ini mengelola 11 sekolah Bu ya. Iya, betul 11 sekolah, dari TK-nya 2 ya. TK 11 dengan TK 9. 8. TK 8. SD sampai lupa Bu. SD 6, Jakarta Permai SD 9. Kemudian SMP-nya 4 nih Bu. Betul. Ya. Paling banyak nih SMP pertama tuh SMP 6. Kemudian ke SMP 9 ya. 9, 8, 9. Kemudian sekarang yang baru itu baru 2 tahun jalan Wisata 44. Kemudian SMA-nya 2 lagi kan. Betul. SMA 4, yang pertama SMA 18. Dan kemudian kita juga ada Madrasah Ibtidaiyah, dan kemudian nanti menyusul yang sekolah-sekolah lain. Dan memang ya di usia 35 ini dan masa pandemik ini kita punya tema sebenarnya. Temanya itu adalah kesadaran kreatif. Wah, ini kesadaran kreatif dari para guru, dari para karyawan, dari seluruh komponen yang bersinergi ini luar biasa. Ya. Jadi kehidupan baru atau new normal life
dari masa pandemik ini kita bisa rasakan perubahannya. Itu signifikan. Kemudian rekayasa iptek ya, buat bukan guru saja tapi karyawan dan sebagainya. Bahkan MJA TV ini juga merupakan lahir daripada kesadaran kreatif ya, kreativitas dan kesadaran apa namanya iptek tadi. Kemudian perjuangan, nah ini yang penting nih, perjuangan ini mendasari kita kepada nilai-nilai perjuangan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, yaitu ikhlas, amanah, istiqomah, jamaah dan imamah. Ini luar biasa, dan ini juga merupakan apa ya, terobosan baru lah paling tidak untuk bagaimana kita mempopulerkan sekolah-sekolah di bawah pengelolaan kita. Nah, salah satu Ibu Mila Sari Widaningsi ini adalah merupakan satu sosok kepala sekolah yang luar biasa, memiliki penghargaan yang banyak nih. Prestasinya kalau diurut itu prestasi individual dan terakhir nih apa nih kira-kira ya? Saya yang terakhir adalah guru berprestasi tingkat nasional. Luar biasa. Yang terakhir saya di pusat, saya mengikuti lomba guru berprestasi tingkat nasional. Nah, disitulah saya digugah sebagai pendidik untuk berkarya. Gitu. Nah, kemudian selang setahun saya mendapatkan SK Amanah sebagai kepala sekolah. Tapi di situ saya tidak mati. Tidak mati kreativitas saya. Jadi ide-ide atau kreativitas saya akan berbagi dengan teman-teman yang ada di Kemang Pratama. Dan alhamdulillah mereka menyambut. Menyambut karena yang paling utama dan pertama adalah bahwa di rumah adalah rumah pertama, tapi di Kemang Pratama adalah rumah yang kedua. Yuk sama-sama kita bangun rumah kita agar nyaman, kita bangun sekolah kita agar diminati, gitu. Nah, itulah yang merupakan satu langkah perjuangan. Nah, perjuangan itu adalah ya ikhlas, Pak. Ikhlas dalam arti apa? Ikhlas yang berani menerima perubahan inovasi-inovasi pembelajaran, gitu, ya kan, Pak? Jadi jangan hanya stagnan menjadi guru yang konvensional. Stagnan hanya yang sekedar datang ngajar pulang, gitu kan. Tapi bagaimana caranya paradigma yang ada di lapangan kita rubah. Sarana prasarana yang ada di lapangan ya selalu kan yang terkait dana. Tapi kita bisa memanfaatkan bagaimana caranya sarana yang ada di TK Kemang Pratama menjadi indah, menjadi sekolah yang diminati, menjadi sekolah yang dibanggakan, gitu. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kami dengan yang nama disebut sistem itu kami kemarin alhamdulillah mendapat gelar juara 2 sekolah sehat. Tapi bangunannya memang bangunan tua, tapi di situ kita harus membenahi diri, ya lingkungan hijau, kebersihannya dan sebagainya. Jadi tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Yang terpenting adalah niat dalam hati, karena maaf, saya berjalan jauh dari Ciputat ke Kemang Pratama. Tujuannya adalah berjuang, ya kan? Berjuang. Nah, perjuangan ini jangan disia-siakan, gitu kan? Jadi saya tidak ingin sebagai kepala sekolah yang otoriter yang menguasai semuanya, tidak. Tapi kita berbagi. Yuk sama-sama kita bangun rumah kita bangun tempat mata pencaharian kita untuk kemaslahatan umat, dan terutama adalah generasi-generasi yang kita didik menjadi generasi-generasi Qurani, penyejuk pendingin hati kedua orang tuanya, dan insya Allah 20 tahun yang akan datang akan menjadi penyejuk dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Nah, itu yang menjadi tabungan kita. Bahagia dunia, bahagia akhir. Yang ujung-ujungnya ilaihi roji'un. Innalillahi roji'unnya kita sudah sudah istilahnya dibantu dengan doa anak-anak yang kita didik, dibantu dengan orang tua wali murid yang selalu mendoakan. Nah, seperti itu. Memang kalau kita bicara ini sepertinya enak didengar, tapi di lapangan pasti ada intrik-intrik, ya kan Pak ya? Tapi itu jadi bunga-bunga kehidupan. Jadi warnanya berwarna-warni ya. Dan ini merupakan bentuk bagaimana penerapan nilai-nilai perjuangan yayasan kita di Al-Muhajirin ini. Betul Pak. Ikhlas, amanah, istiqomah, jamaah dan imamah ini merupakan satu bentuk sudah menyatu. Seseorang yang memang sudah berada jiwanya
jiwa pendidik yang sudah sudah terkontaminasi, terinfiltrasi, terwarnai dari dalam dirinya. Betul, itu Pak. Enjoy aja, Bu. Enjoy. Ya. Jadi kalau dalam masa COVID-19 ini, kita iman ada, imun ada, imut ada. Nah, ini imut ini butuh tadi 5 pilar tadi supaya tetap imut. Nah, jadi kita jangan merasa tua, Pak. Betul. Kita selalu harus rasa bahagia. Betul. Kita bisa bermanfaat untuk umat. Yeah. Kita bisa menebarkan kebaikan. Yeah. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang nanti akan menolong kita di hari penghisapan. Iya, Itu. Betul. Dan ini pemirsa, jadi Ibu Wida ini ternyata usianya hampir sama dengan saya. Gitu, udah Pak. setengah abad lebih gitu kan. Dan ini kelihatan awet muda. Saya pikir umur 40-an gitu kan. Ternyata sudah hampir setengah abad lebih ya dengan saya ya. Nggak perlu kita sebut lah, paling tidak 17-18 tahun lah gitu. Nah, ini yang menjadi kita. Ternyata memang hidup bahagia, hidup senang, hidup tanpa beban. Ibaratnya emang beban ada, masalah ada, tapi itu kita terima apa adanya, menjadi sesuatu yang membuat komponen tubuh kita itu tetap fit gitu kan. Betul, Pak. Ya, masa-masa tua kayak gini kan kita maunya kan bahagia. Bahkan orang juga dari mulai kita remaja sampai tua begini kita bahagia. Nah, kita kan juga menyediakan fasilitas pembelajaran, sekolah dan sebagainya. Fungsinya ada satu, untuk membahagiakan orang tua. Betul. Dan kebahagiaan orang tua itu salah satunya anak itu berhasil dalam pendidikan. Nah, mungkin di sini ada hal-hal yang bisa Ibu istilahnya unggulkan di dalam sekolah ya. Betul. Program unggulan TK Islam ya? ala 11 ini Kemang Pratama. Kadang lupa banyak sekali yang harus dihafal. Silakan ingat kalau lihat saya adanya di TK Kemang Pratama ya, Pak. Jadi di TK Islam 11 Kemang Pratama kita mempunyai program-program unggulan. Tapi program unggulan itu kita bersinergi dulu dengan guru, kita menyiapkan suatu aktivitas yang dapat mengembangkan semua potensi dan talenta anak. Sehingga kemampuan anak bisa berkembang dengan keunikannya, multiple intelligensinya berkembang gitu ya, 8 kecerdasan majemuk. Nah, itu bisa berkembang. Bagaimana caranya? Yaitu kita menamakan one day one ayat. Artinya bahwa anak setiap hari dikenalkan mengajar surat-surat pendek, tidak borongan, tapi satu hari satu ayat. Besok ayat kedua diulang lagi. Kalau belum maksimal masih diulang lagi. Jadi one day one ayat. Itu melalui program tahfiz dan tilawati. Ya, kemudian one day one vocab. Artinya ini kita luar biasa. Yayasan Wakaf Al Muhajirin ada mendatangkan guru bahasa Inggris yang langsung terjun ke lapangan mengajar, dan gurunya juga sudah is the best gitu ya, mengajarkan kepada guru, mengajarkan kepada anak untuk bisa berbahasa Inggris gitu ya. One day one vocab. Nah, kemudian yang ketiga adalah program unggulan kami adalah one day one adab. Artinya pembiasaan akhlakul karimah. Artinya mengucap salam. Mengucap salam itu gampang, cuman assalamualaikum. Tapi guru itu harus mengajarkan. Jadi kita ada gradasi. Kalau dari kelompok bermain, target pembiasaan akhlak karimahnya bagaimana, kelompok A bagaimana, kelompok B bagaimana. Kelompok B sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kelompok A hanya assalam. Bagaimana caranya? Masuk ke ruangan, kaki kanan, ucapkan salam. Ketemu orang dewasa, cium tangan, ucapkan salam. Banyak yang salam itu hanya cuma sekedar di pipi. Adabnya itulah one day one adab, itu yang harus diberikan. Jadi pertama, ini cara salam. Salam itu doa loh, Itu udah. Besoknya lagi setelah doa juga kita ucapkan salam, kita hitung hurufnya ada berapa. Itu masuk ke dalam kognitif. Luar biasa ya. Iya, matematika. Nah, salam. Terus artinya salam itu ini loh, Nak. Nah, kenapa? Terus nanti jawabnya seperti ini loh, Nak. Yang harus disalami siapa aja? Orang dewasa. Nah, besoknya lagi ada permisi. Jadi anak itu sopan santunnya. Jadi ada orang dewasa, bagaimana cara permisi? Membungkukkan badan, permisi. Melangkahi orang, permisi. Seperti itu. Itu namanya kita membangun anak-anak untuk adab kepada akhlak
pada orang tua. Betul. Birrul walidain. Wah, luar biasa, ini program unggulannya. Betul. Mampu untuk bisa menyentuh anak-anak, langsung orang tua ya, karena memang itu merupakan bagian yang fardu ya. Betul. Untuk wajib buat kita umat Islam mendidik anak mulai dari tauhid, kemudian berperilaku, akhlak dan sebagainya, dan ini menjadi sebuah apa namanya frame pendidikan kita, membangun peradaban. Betul. Wah, gitu ya. Dan program unggulan ini kita juga tidak terlalu banyak, Pak. Jadi misalnya adab, kita hanya 8 adab yang kita berikan kepada anak selama 1 tahun. Nah, apa saja tuh? Iya, jadi Coba. adabnya ya adab salam, Betul. adab untuk kepada orang tua, kemudian ya kemandirian dan banyak sebagainya, Pak. Betul. Nah, itu untuk adab. Nah, kemudian vocab juga tidak semua kosakbasa Inggris diajarkan. Jadi ada tahapannya. Untuk kelompok bermain mungkin cuma 20, untuk kelompok A 1 tahun 30, tapi mereka mengucapkan gitu dalam keseharian gitu. Nah, untuk kelompok B ada targetnya juga. Sehingga rule apa namanya bahasa Inggris, program unggulannya itu menyatu, bukan hanya sekedar program di pajang di kantor, tapi dilaksanakan. Saya selalu berpesan kepada guru-guru, ibu guru adalah sosok yang paling ditiru dan digugu. Ini mohon maaf ibu guru kalau buat program yang jelas, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena ibu guru membuat program tidak dilaksanakan akan terkena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Luar biasa. Nah, itulah yang selalu saya gaungkan kepada guru, sehingga guru berusaha bagaimana caranya mendisiplinkan dirinya sebagai guru untuk menjalankan program. Jadi saya tidak perlu lagi controlling guru mana yang tidak. Mereka berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Karena apa? Karena mereka takutnya langsung sama Allah. Betul. Karena ilmunya yang gak bermanfaat, gak berbuah dia kan gitu. Iya betul Pak. Jadi saya ngomong-ngomong itu diminum Ibu. Biar nanti tadi tuh sebelum kita siaran udah masih panas nih. Betul, terima kasih Pak. Tapi ini saya tanpa gula kopi ini. Ya, meskipun saya belum punya penyakit gula, tapi alhamdulillah memang kalau kopi tanpa gula itu katanya bisa membantu pencernaan. Betul, katanya. Pak. Tapi nggak tahu. Betul itu Pak. Gitu. Apalagi kalau ditambah bawang putih Pak. Luar biasa. Nah itu memang sesuatu yang ini ya, buat kesegaran ya. Betul, kesegaran, karena saya satu kesehat kalau usia setengah abad. Iya, setengah abad nih. Setengah abad nih Pak, Dengkul kan. Nah, saya perjalanannya kereta, kemudian busway turun naik, kemudian Semangan nih. Saya hanya satu rebus ketumbar, bawang putih. Nah, itu ramuan saya setiap hari. Buat orang tua murid nih yang memang siap untuk menjadi guru utama sekarang di zaman COVID-19. Nah, ini saran untuk dari Ibu Wida ini kan, untuk kesehatan ternyata jasmani. Memang ramuan saya mendapat informasi dari seseorang dari dokter, jadi hanya bawang putih dan ketumbar itu luar biasa gitu. Jadi kita tidak usah takut gitu ya, kita jalani hidup ini gitu. Seandainya kita ditakdirkan sama Allah di dalam perjalanan, maka perjalanan kita perjalanan sahih. Amin ya rabbal alamin. Karena perjalanan untuk menuntut ilmu, membagi ilmu, mendistribusikan ilmu, ini perjuangan untuk menuju surga. Luar biasa ya. Karena kita tidak dijamin masuk surga. Iya, betul. Betul, belum dijamin kita. Kita pinter-pinternya itu bukan jaminan kita masuk surga. Makanya orang di atas, orang berilmu tidak dijamin semuanya. Tapi bagi orang yang berusaha untuk memperbaiki diri dan orang yang beradab, ya kan ada adab kan, adab Abdul Qadir Jailani, orang yang beradab itulah yang lebih baik, ya kan, lebih baik untuk menuju istilahnya ya kita tujuan akhirnya adalah surga kehidupan akhiratnya. Makanya itu yang luar biasa. Kita selain sebenarnya kita bekerja, beribadah, ini kita coba kombinasikan. Jadi bekerja dengan ibadah menyatu. Gitu kan, insya Allah kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan memang sebagai ujung daripada apa namanya ngobrol pagi kita ini, dan mudah-mudahan juga pemirsa bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wida Ningsih ini, bahwa
pendidikan itu merupakan satu bentuk upaya kita, apalagi di PAUD ini adalah merupakan istilahnya itu the golden age, ya, 3 sampai 6 tahun. Bahkan yang namanya PAUD ini sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa yang baru pendidikan 20 tahun 2003 ya. Itu merupakan bagian daripada pendidikan nasional, ya. Bahkan kelompok bermain TK ini merupakan bagian dari itu, dan formalnya itu sebenarnya kan TK, non formalnya adalah kelompok bermain, informalnya adalah sekolah-sekolah yang posyandu dan sebagainya, itu ada pendidikannya khusus anak-anak di komunitas masyarakat. Dan sekarang juga dari Mas Nadim bahwa yang untuk ke sekolah dasar harus mengikuti PAUD. Subhanallah. Iya, itu pendidikan anak usia dini. Jadinya mereka udah siap mental gitu, siap belajar. Siap mental, kemudian juga mereka sudah istilahnya akidah akhlaknya, betul, ya. Akidah akhlaknya sudah siap, betul. Kemudian adabnya yang utama. Ya, betul. Yang harus kita bangun untuk bangsa kita yaitu adab, beradab. Iya kan? Ya, manusia betul. Beradab, generasi yang beradab. Betul. Nah, itulah yang harus kita bangun. Bagaimana cara membangunnya? Ya terpulang kepada diri kita masing-masing sebagai pendidik untuk menggulkan. Ya, betul. Nah, berbahagialah kita, teman-teman, semua pemirsa yang menjadi pendidik. Kita tuh sebenarnya secara tidak langsung bukan profesi guru, ya. Semua tuh pendidik sebenarnya. Iya. Dari orang tua kita masih jadi orang tua. Betul. Mahmud ya, mama muda, sama papa muda, umpamanya kan. Kita punya anak itu ketika anak itu mulai dari 0 tahun, betul. Bahkan sebelum lahir kita juga harus mendidik anak kita sampai nanti kita lepas menjadi orang yang dewasa. Nah, seperti itu Pak Iko. Jadi kalau misalnya mama muda mempunyai keinginan untuk bersekolah dan nggak usah pusing-pusing, Pak. Betul. Nggak usah pusing-pusing. Kalau misalnya wilayahnya di sekitar Kemang, itu ada TK Islam Al-Azhar 11 Kemang Pratama, di mana insya Allah kami mempunyai moto, insya Allah si buah hati akan kami jadikan seorang yang hafizoh, yang cerdas, kemudian ramah dan berakhlakul mulia. Nah, ada di mana? Di pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, menantang, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Masukkan saja di TK Islam Al-Azhar 11 Kemang Pratama. Kami tunggu, Pak Eko. Mantul. Nah, ini jadi pemirsa, ini merupakan satu kabar gembira juga buat kita di Jakapermai, khususnya Kota Bekasi dan sekitarnya. TK Islam Al-Azhar Kemang Pratama juga ada sebelum 3 tahun itu apa, Bu? Apa 3 tahun itu? Sebelum kelompok bermain ada toddler. Toddler ini adalah tempat untuk coba ceritakan ini sudah berjalan berapa tahun? Kemang Pratama juga ada dari toddler. Jadi dari 1994 sampai sekarang ya Pak ya. Kemudian ada kelompok bermain, kelompok A dan kelompok B. Dan bahkan bagi orang tuanya yang sibuk dari pagi profesinya sebagai dokter, pulangnya sore, siang harinya bisa dititipkan di daycare. Jadi ada daycare juga. Nah, daycare ini setelah anak-anak pulang sekolah, anak-anak ganti baju, kemudian sholat, makan, tidur siang. Makanannya juga 4 sehat 5 sempurna, ya. Itu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan gizi mereka. Setelah tidur, mereka jam 2, jam 1 sampai jam setengah 3 tidur. Kemudian jam 3 dibangunkan, kemudian mandi. Setelah mandi mereka mengaji sore hari tilawati. Tapi karena sekarang pandemi COVID, jadi daycare-nya juga masih di rumah. Di rumah. Nanti bulan Januari mudah-mudahan kondisi sudah normal, kami bisa membuka lagi daycare. Daycare-nya luar biasa karena memang Yayasan Wakaf Al-Muhajirin memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk daycare KBTK Islam Al-Azhar Kemang Pratama. Luar biasa ya. Lengkap sekali. Jadi buat para mama muda yang jadi sosialita dan kemudian disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor dan sebagainya, maka tidak perlu harus panggil orang tua atau mertua ya Bu ya. Tidak perlu panggil pembantu karena
pendidik kami yang di daycare itu mengerti karakteristik anak. Anak tidak akan dibully. Anak tidak akan yang tadi Pak Eko bilang ada apa namanya gemes, gregetan, terus mata melotot, kayak telur ceplok, nggak ada. itu kekerasan rumah tangga yang kita tidak sadari sebenarnya. Gitu, hanya sekedar mata melotot, kayak telur ceplok gitu, itu udah membekas di hati anak. Karena golden age itu sesuatu yang luar biasa itu di kemudian hari itu ya. Dia akan mengingat terus di alam bawah sadarnya, dia akan mengingat perlakuan pendidik, orang tua terhadap dirinya. Gitu. Jadi kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Yang terbaik mereka semangat, senang, bahagia, ya kan. Kemudian perilakunya, akhlaknya luar biasa, sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya, sepertinya waktu kita sudah ada batasnya. Gitu, Pak. Sebenarnya kalau pokoknya nggak ada batas sampai besok pagi juga oke, kan? Nah, oleh karena itu mungkin pernyataan terakhir nih, pernyataan yang mungkin memberikan sebuah pesan utama, pesan khusus kepada orang tua murid dan masyarakat Kota Bekasi. Ya, mungkin silakan. Pesan khusus untuk anak masyarakat Bekasi bahwa dalam wabah pandemi ini kita diajak untuk belajar bersabar. Dengan anak kita bisa mengetahui proses kesabaran, memenuhi kebutuhan mereka. Kita bisa tahu bagaimana gaya belajar anak kita. Biarkan mereka tumbuh kembang dengan baik, stimuluslah mereka dengan baik. Bimbing, rangkullah mereka dengan penuh kasih sayang. Tapi ingat, disiplin juga harus terus ditegakkan. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Jadi ya jangan khawatir dengan kegiatan PJJ, karena semua guru akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ini terwujud, para pemirsa yang budiman dan berbahagia. Jadi segmen ngobrol pagi ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu, masukan dan informasi terkait dengan PAUD oleh langsung kepada pakarnya ini. Kita menerima informasinya dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi semacam lampu sorot buat kita ke depan, buat anak-anak didik kita khususnya yang masih PAUD. Dan pesan terakhir mungkin dari pembawa acara ini ada pernyataan dari Mahatma Gandhi ini ya. Hiduplah seakan kamu akan mati besok, mengeksplor diri untuk menerima pendidikan yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara pagi hari ini, dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita di dalam beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.